Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Masih membahas tentang a'dzarus shalah, uzur diperbolehkannya mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kemarin sudah dibahas bahwa ketika masuk waktu sholat wajib bagi orang yang mukallaf untuk sholat awal waktu, untuk sholat di awal waktu, atau dia al-azm walaupun tidak langsung sholat tapi dia ada rencana untuk melakukan sholat di waktunya. Kalau dia tidak ada rencana, bahkan rencana di luar waktunya, maka haram, berdosa. Dan boleh kita mengeluarkan sholat daripada waktunya, atau tidak dosa kita mengeluarkan sholat dari waktunya dengan beberapa uzur. Sudah dibahas kemarin. Yang pertama tidur, sudah dibahas. Kemudian an-nisyan, lupa. Selanjutnya yaitu apa? Uzur yang ketiga yang menyebabkan kita tidak berdosa ketika kita mengeluarkan sholat daripada waktunya, yaitu al-jama'u, yaitu jamak. Yakni yang dimaksud adalah jamak takhir. Jamak takhir. Jamak takhir ketika kita jamak takhir, kita mengeluarkan misalnya takhir zuhur. Berarti kita mengeluarkan sholat zuhur daripada waktunya. Nah, ini termasuk mengakhirkan sholat daripada waktunya yang tidak dosa, yang tidak haram. Karena jamak adalah termasuk uzur mengakhirkan. Tentu dengan syarat-syaratnya yang nanti akan dibahas. Ya, ini harus niat. Dan niatnya, niat takhir itu sekiranya masih tersisa di waktu sholat pertama yang masih cukup digunakan untuk takhir. Tapi kalau sudah tidak cukup, misalnya selesai waktu zuhur itu jam 3 pas. Sedangkan untuk sholat zuhur butuh waktu 2 menit misalnya. Jam 3 kurang 1 menit baru niat takhir. Nah, ini dosa. Tetap berdosa. Tapi kalau dia niat di waktu zuhur sekiranya masih cukup digunakan untuk waktu zuhur, untuk sholat zuhur, maka baru tidak berdosa. Nanti bakal dibahas ada di bab jamak takhir. Kemudian uzur yang selanjutnya yaitu al-ikrah. Al-ikrah yakni dia dipaksa untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya. Dipaksa untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya. Maka kalau dipaksa maka tidak berdosa. Tentunya dengan syarat-syaratnya ikrah. Dengan syarat-syaratnya ikrah. Itu apa? Syaratnya ada 4. Yang pertama yaitu orang yang mukrih, orang yang memaksa, dia mampu untuk melakukan hal yang diancamkan. Ketika misal kamu kalau sholat di waktu zuhur, maka saya akan bunuh kamu. Nah, orang yang mengancam memang mampu untuk membunuh. Tapi kalau tidak mampu, misalnya anak kecil atau tidak punya kekuatan, maka ya apa? Nah, ini tidak memenuhi syaratnya ikrah, tidak dianggap ikrah. Maka tidak boleh kita mengeluarkan sholat daripada waktunya dengan ikrah yang semacam ini, karena tidak memenuhi syarat. Itu syarat yang pertama. Dan ya, syarat yang pertama gudratul mukrih ala tahqiqi ma hadada bihi. Ajilan, ya.
dia mampu untuk melakukan langsung. Tapi kalau dia mampu, tapi mungkin nanti berapa hari lagi, nah, maka itu tidak memenuhi syarat. Kenapa? Karena ditunda itu berarti ada kesempatan untuk lolos. Dan masih remang-remang apakah terjadi atau enggak yang diancamkan itu. Tapi kalau langsung dia mampu untuk melakukan langsung, nah itu maka baru dianggap ikrah. Kemudian syarat yang kedua yaitu apa? Ajzul mukrohi andaf'il mukrih. Tidak mampunya orang yang dipaksa daripada melawan orang yang memaksa biharobin dengan lari awistighosatin atau minta tolong. Misalnya, saya mampu, saya memang diancam, tapi saya mampu lari. Saya mampu minta tolong kepada orang. Maka ya apa? Maka dia orang yang seperti ini tidak dianggap mukroh, alias dia tidak boleh mengakhirkan sholat dari waktunya karena dia dipaksa. Kenapa? Karena dia mampu untuk melawan orang yang mengancam tadi. Itu syarat ikrah yang kedua. Yang ketiga yaitu dhannul mukroh, mengiranya orang yang dipaksa annahu lawim tana'a, kalau dia tidak mengerjakan apa yang diperintahkan oleh mukrih, maka ya apa? Fa'alal mukrihu ma hadara bihi. Niscaya orang yang mengancam akan melakukan. Selain mampu orang yang mengancam untuk melakukan, kemudian kita tidak mampu untuk menolak, kita harus mengira, temenan tidak kira-kira kalau saya tidak melakukan saya bakal dibunuh. Ada dhon bahwa sungguhan bakal bunuh. Kalau enggak, kayaknya enggak mungkin dia. Enggak mungkin, maka tidak dianggap ikrah. Atau ikrahnya tidak memenuhi syarat, maka enggak boleh kita mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kemudian, yang terakhir yaitu apa? Allah takuna lil mukrah qarinatu ikhtiyarin. Hendaknya bagi orang yang dipaksa tidak ada tanda-tanda bahwa dia ini ikhtiar, mukhtar. Misalnya dipaksa untuk mengakhirkan setengah jam, dia akhirkan lebih. Nah, ini namanya dia ada ikhtiar, ada qarina ikhtiar di situ. Maka tidak dianggap ikrahnya. Atau misalnya kalau contoh di tolak, bab tolak, contoh misalnya dia dipaksa untuk mentalak, walaupun satu talak, satu saja, sudah cukup. Tapi dia sengaja mentalak 3, lah di situ ada ikhtiar, ada qarina ikhtiar, maka dia tidak dianggap mukroh. Kalau di sholat ini apa contohnya? Wallahu a'lam. Mungkin nanti ada. Baik, senang mungkin ya. Dipaksa tidak sholat tambah seneng, ya apa gambaran? Nah ini berarti tidak mukroh ini dia. Nah, dia tidak mukroh, maka tidak boleh bagi dia untuk mengakhirkan sholat daripada waktunya dengan ikrah tersebut. Itu dari syarat-syarat ikrah. Syarat-syarat ikrah di sini ada 4. Kemudian itu tadi uzur-uzur mengakhirkan sholat daripada waktunya. Uzur-uzur mengakhirkan sholat daripada waktunya. Kemudian ada juga hal-hal yang membuat kita mengakhirkan sholat itu hukumnya sunnah daripada awal waktu. Di bukunya itu disebutkan ada 27 gambaran. Ya. Yang pertama, banyak, tidak sebutkan semua, cuma yang sering-sering aja ya. Yang mungkin terjadi sekarang, yang sering terjadi, mungkin ada beberapa di sini. Yaitu bagi orang yang sobi, bagi orang yang belum balik, anak kecil yang belum balik, yang dia tahu saya nanti tengah waktu ini saya balik umur. Kalau saya sholat di awal waktu, saya sholat dalam keadaan belum balik. Tapi kalau saya tengahkan, saya sholat dalam keadaan sudah balik.
maka hukumnya sunnah mengakhirkan sampai balik. Kenapa? Karena ada khilaf ya. Bagi orang yang, kalau tidak salah ada khilaf di situ, bagi sobi dia sudah sholat duhur, tengah-tengah sholat duhur dia balik umur misalnya. Apakah dia wajib ngulangi? Situ khilaf. Alal mu'tamad tetap tidak wajib. Tapi khurujan min khilaf mungkin sunnah mengakhirkan sholatnya sampai tengah waktu. Kemudian juga disunahkan bagi orang yang ghalabahun naum, sangat ngantuk, ma'a sa'atil waktu, tapi waktunya masih luas. Sangat ngantuk ini. Ya apa, sholat dulu atau tidur dulu. Tapi kalau saya tidur saya yakin insya Allah bangun. Makanya apa? Tidak dianjurkan untuk tidur dulu. Kemudian orang yang yakin apabila saya akhirkan sholatnya saya nemu jamaah. Tapi kalau saya sholat awal waktu, saya sholat sendirian, juga disunahkan mengakhirkan sholat kepada tengah-tengah waktu. Kemudian walidaimi hadatsin rajal inqita', bagi orang yang daimul hadas, yang selalu berhadas. Daimul hadas itu dia tidak mampu sholat, dia tidak mampu taharah dan sholat dalam keadaan bersih daripada hadas. Kalau setiap setengah jam netes, kencing misalnya, atau setiap 15 menit kencing, 15 menit itu cukup enggak untuk wudhu dan sholat? Cukup, maka tidak dikatakan daimul hadas. Daimul hadas itu orang yang tidak cukup, tidak ada waktu yang cukup untuk digunakan taharah dan sholat dalam keadaan bersih daripada hadas. Itu namanya daimul hadas. Nah, orang yang daimul hadas, kalau dia berprasangka atau yakin, kalau saya tengahkan sholat saya ke tengah-tengah waktu, insya Allah hadas saya bisa tidak daim, bisa berhenti. Makanya apa? Sunnah untuk mengakhirkan, bukan yakin ya, rajal inqita'. Berarti dia ada dzan, ada prasangka dia bakal hadasnya bakal inqita'. Maka sunnah mengakhirkan sholatnya sampai inqita'. Sini banyak sekali, juga termasuk mudafa'atul hadas. Orang yang menahan hadas disunahkan hadas dulu, baru sholat. Kemudian bagi orang yang yakin tadi tengah waktu ada sholat jamaah, maka dia disunahkan untuk mengakhirkan sholat. Yakin ada berjamaah di tengah-tengah waktu, maka sunnah bagi dia tidak sholat awal waktu, tapi sunnah mengakhirkan sholat sampai berjamaah. Nah, tapi kalau tidak yakin, kalau dzan, ya, kalau yakin tadi wa in fahusyat ta'khir, walaupun ta'khirnya dia mengakhirkan sampai sangat akhir ya, sampai akhir waktu, selama tidak haram, tetap kita disunahkan untuk mengakhirkan sampai berjamaah. Kalau yakin ada berjamaah. Kalau tidak yakin, hanya prasangka saja, kayaknya nanti ada jamaah. Kalau saya akhirkan, kalau dzan, maka sekiranya tidak fahusyat ta'khir, disunahkan kita untuk mengakhirkan sholat. Itu tadi beberapa hal yang disunahkan kita untuk mengakhirkan sholat daripada awal waktunya. Ala kulli hal. Kemudian lanjut ya. Kemudian sekarang faslun tentang membahas as-sholatul muharramah min haitsul waqt. Salat-salat yang diharamkan dari segi waktunya. Bukan dari segi tempatnya, bukan dari segi yang lain, tapi dari segi waktunya. Maka keluar dari kata-kata min haitsul waqt, dari segi waktunya, salat di tempat yang maghsub. Ya, tidak dibahas di sini. Yang dibahas sholat yang haram dilakukan karena waktunya. Tahrumu sholatul lati la sababalaha. Diharamkan sholat yang tidak mempunyai sebab. Yakni sholat nafil mutlak
Aulaha sababun mutaakhir, atau dia mempunyai sebab tapi sebabnya mutaakhir. Haram sholat yang tidak punya sebab atau sebabnya mutaakhir. Selain haram wala tan'aqid, dan tidak sah. Bukan hanya haram dilakukan, bahkan tidak sah. Fi ghairi harami Makkah, diharamkan di selain haram Makkah, tanah haram Makkah. Fi khamsati awqat, ada di 5 waktu. Sebelum membahas waktu-waktunya, yang dimaksud dengan sabab mutaqaddim, sabab muqarin, sabab mutaakhir, itu maksudnya apa? Yang dimaksud oleh para ulama, apakah mutaakhir mutaqaddim itu ala sholah atau anis sholah, atau mutaakhir an waqtil hurmah, atau ala waqtil hurmah, mutaqaddim ala waqtil hurmah. Maksudnya yang sababnya ini mendahului waktu haram atau mendahului sholatnya. Karena beda ya. Seperti dicontohkan sholat qadha atau sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ini kalau dikatakan sababnya mutaqaddim itu mendahului sholat, ya pasti masuk dulu, karena sabab sholat tahiyatul masjid dukhulul masjid, masuk masjid baru sholat tahiyatul masjid. Tapi kalau mendahului waktu hurmah, berarti kalau sudah masuk waktu hurmah baru masuk masjid, berarti sababnya tidak mutaqaddim, tapi muqarin. Nah, yang dimaksud mutaqaddim atau muqarin yakni di sini daripada sholatnya, bukan daripada waktil hurmahnya. Cuma sebagian ulama mengatakan dari waktil hurmahnya. Bukan sebagian ulama, Imam Nawawi di Raudhah. Tapi yang di Majmu' beliau berkata anis sholah. Maka katanya Ibn Hajar, kalau kita katakan sabab mutaqaddim, mutaakhir, muqarin itu daripada sholat, maka tidak ada muqarin sebenarnya. Yang ada cuma mutaqaddim sama mutaakhir. Karena tidak ada sholat yang berbarengan ibtidaknya, mulainya dengan sababnya bareng. Nggak mungkin. Hatta sholatul kusuf yang dikatakan muqarin itu pasti sababnya mendahului sholatnya, katanya Ibn Hajar. Tapi sebagian ulama enggak, ya memang ibtidaknya tidak, tapi fiddawam dia muqarin, berbarengan. Nah, yang dimaksud mutaqaddim sama muqarin yakni apa? Mendahului atau mendahului sholatnya atau setelah sholatnya, atau mutaakhir anis sholat. Kemudian diharamkan ada di 5 waktu. Di selain haram Mekah, karena ada hadis tentang sholat di haram Mekah. Apa itu yang hadisnya panjang ya, Bani Abdi Manaf, itu ada di situ hadis Nabi SAW melarang untuk orang Mekah, melarang sholat orang yang di Mekah kapanpun waktunya. Maka diambil dari hadis ini bahwa orang sholat di haram Mekah itu tidak ada batas waktu, sholat apapun bebas kapanpun. Kemudian di 5 waktu. Yang pertama yaitu apa? Waktu tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadra rumhin. Mulai waktu terbitnya matahari sampai terangkat itu matahari seukuran panah. Seukuran apa? Tombak. Seukuran tombak ya. Jadi mulai terbitnya matahari sampai tingginya itu matahari seukuran tombak fi ra'yil ain, di pandangan mata tentunya ya. Mataharinya seukuran tombak ya enggak mungkin. Tombak itu sab'atu adru, 7 dhira, atau kira-kira 3,5 meter. Kira-kira ya. Kemudian kalau dimenitkan, kalau tidak salah 16 menit ya. Kalau tidak salah 16 menit setelah tulu'us syams. Setelah tulu'us syams. Maka apa? Haram setelah terbitnya matahari sampai
sampai tartafi'a qadra rumhin, sholat-sholat yang tidak punya sebab atau sebabnya mutaakhir. Kemudian ya. Kemudian waktil istiwa, diharamkan juga sholat di waktu istiwa. Apa itu istiwa? Yaitu ketika syams, ketika matahari fi wasatis sama, di tengah langit sebelum zawal. Waktunya sebentar, mungkin 1 menit 2 menit ya. Hanya beberapa menit, 2 menit mungkin atau 3 menit. Istiwa itu sebentar. Maka apa? Ya haram ketika istiwa. Nah, bukan istiwa sebentar, enggak mungkin sholat ada di istiwa misalnya, saking pendeknya. Atau mungkin tidak sampai semenit mungkin, atau tidak sampai semenit. Untuk sholat saja tidak cukup. Ya, untuk sholat tidak cukup. Tapi untuk takbir cukup. Maka ketika takbirnya ketika istiwa tidak sah sholatnya. Tidak sah sholatnya. Istiwa. Fi ghairi yaumil jum'ah. Ini di selain hari Jumat. Hatta tazul sampai zawal. Zawal mailus syamsi an wasatus sama. Sampai agak condong matahari ke arah barat. Ya. Kemudian kenapa di hari Jumat tidak diharamkan? Karena kita dianjurkan berpagi-pagi untuk berangkat Jumat. Dan kalau sudah di masjid repot mau ngelihat waktu ya. Jadi akhirnya juga ada hadisnya, Kemudian wa waqtil isfirar hatta taghrub. Waktu menguningnya syams, matahari, hampir maghrib, hatta taghrub sampai ghurub. Ini juga kita haram untuk melakukan sholat yang tidak mempunyai sebab atau sebabnya mutaakhir. Nah, ini 3 waktu yang ada yang disebutkan ini tanpa melihat orangnya. Mau sholatnya, pokoknya sholatnya yang tidak punya sebab atau sebabnya mutaakhir haram. Siapapun orang yang melakukan. Dia sudah sholat subuh atau belum, dia tidak ada sangkut pautnya. Pokoknya di waktu-waktu ini haram secara mutlak. Adapun yang setelah ini, nah ini khusus untuk orang yang sudah sholat asar dan subuh. Wa ba'da fi'lil asri, setelah melakukan sholat asar. Hatta taghruba sampai terbenamnya matahari. Walaupun sholat asarnya jamak takdim. Sholat asarnya di waktu zuhur karena dia jamak takdim. Maka setelah sholat asar haram sampai ghurub. Dia tidak boleh sholat sunnah yang sababnya mutaakhir atau tidak mempunyai sabab sama sekali sampai terbenamnya matahari. Nah, yang dimaksud sholat asar di sini sholat asar yang menggugurkan qadha. Kalau sholat asarnya tidak menggugurkan qadha, maka tidak haram kita sholat setelahnya. Misalnya orang yang sahibul jabirah yang wajib qadha. Ketika dia sholat asar, ya nanti tetap wajib qadha. Maka setelah sholat asarnya dia, karena dia nanti tetap wajib qadha, maka dia tetap boleh sholat sunnah yang sebabnya mutaakhir atau tidak punya sebab. Begitu juga wa ba'da fi'li subhi hatta tatlu'ah. Setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Bagi orang yang setelah sholat subuh, maka haram sholat yang sebabnya mutaakhir atau tidak punya sebab seperti nafil mutlak sampai terbit matahari. Lah, sama, sholat subuh juga al-muskithah lil qadha, yang menggugurkan qadha. Kalau sholat subuhnya tidak menggugurkan qadha, alias ketika dia melakukan sholat subuh tetap wajib qadha. Misalnya seperti orang sahibul jabirah. Atau contoh lain orang yang tayamum fil hadar. Tayamum fil hadar li faqdil ma. Dia tayamum di tempat yang biasanya ada air, cuma ketika tidak ada air. Nanti ketika dia sholat dengan tayamumnya, kalau nemu air tetap wajib qadha. Makanya apa? Nah, orang yang seperti ini karena dia nanti wajib qadha, maka setelah sholat subuh dia tetap boleh melakukan karena sholat subuhnya tidak menggugurkan qadha. Itu tadi waktu-waktu yang diharamkan
untuk melakukan di dalam waktu-waktu tersebut sholat yang tidak mempunyai sebab sama sekali yaitu nafil mutlak atau sebabnya mutaakhirun anis sholat seperti istikharah. Sholat istikharah itu sebabnya karena kita mau memilih, maka sholat istikharah. Nah, istikharah di waktu-waktu tersebut haram hukumnya. Tapi maka tidak haram yang sholat-sholat yang mempunyai sabab mutaqaddim yang mendahului sholat. Sabab sholatnya mendahului sholat. Seperti apa? Sholat qadha. Sholat qadha sababnya apa? Ya fautus sholat dari an waktiha, khurujus sholat an waktiha. Walaupun sholat mengqadha sholat nafil, itu tetap sababnya mutaqaddim. Atau sholat jenazah juga sama. Sholat jenazah itu sababnya mutaqaddim. Apa sebabnya? Yaitu setelah mandi, ba'da tuhur, ba'da ghuslil jenazah, itu sabab masuk waktunya sholat jenazah. Istisqa atau sholat istisqa, sebagian ulama ini bukan mengatakan sababnya tidak mutaqaddim tapi muqarin. Sababnya ya karena kita mau minta hujan. Minta hujannya ya kapan? Ya waktu sholat. Nah, ini juga tidak haram karena sababnya tidak mutaakhirun anis sholat, tidak setelah sholat. Au kusuf, gerhana juga sama. Wa manzura, sholat yang dinadari. Wa mu'adah, sunatul wudu, tahiyatul masjid, sunatul tawaf, sunatul tawaf, sujud tilawah, sujud syukur. Itu semuanya tidak haram dilakukan di waktu-waktu tersebut. Tapi dengan syarat illam yaqsidha, jika tidak sengaja melakukan di waktu itu. Saya sengaja mau melakukan sholat jenazah misalnya, saya sengaja akhirkan sholat jenazah saya di waktu-waktu yang haram. Kenapa? Ya tidak apa-apa, saya sengaja lakukan itu. Berbeda kalau maslahat lain, saya akhirkan sholat jenazah sampai setelah sholat asar. Kenapa? Supaya banyak yang sholat jenazah, menunggu orang-orang yang lain. Nah ini baru boleh. Tapi kalau sengaja untuk melakukan sholat tersebut di waktu-waktu yang haram, tetap haram walaupun sebabnya mutaqaddim atau muqarin. Paham ya? Misalnya sholat tahiyatul masjid, sengaja dia masuk masjid setelah sholat asar. Kenapa? Supaya saya mau sholat tahiyatul masjid di waktu ini. Sengaja. Maka ini hukumnya apa? Tetap haram walaupun sebabnya mutaqaddim. Kenapa? Karena dia mu'anid. Dia sengaja menentang hukum syariat namanya. Kemudian selain waktu-waktu tersebut sebenarnya masih ada waktu diharamkan sholat. Yaitu apa? Bagi orang yang ingin hadir Jum'ah. Ya. Walaupun dia masih di rumah ya. Dia ingin sholat Jumat. Walaupun dia tidak wajib. Walaupun dia ini kalau iktidak dari tempatnya dia ini sekarang dia tidak sah karena masih banyak penghalang. Tidak sah untuk jadi makmum alias jaraknya masih jauh. Tapi kalau dia tahu imamnya sudah naik mimbar, maka dia haram sholat sunnah dan tidak sah. Haram sholat sunnah dan tidak, walaupun naik saja, belum khutbah, naik duduk di mimbar. Itu sudah haram kita untuk sholat sunnah apapun itu. Paham ya? Kecuali tahiyatul masjid. Kecuali sholat tahiyatul masjid. Nah, tahiyatul masjid tetap disunnahkan kita untuk sholat, melakukan sholat sunnah tahiyatul masjid. Itu pun kita tidak boleh panjang-panjang, harus takhfif. Takhfif. Nah, takhfif ini kalau tidak salah ada khilaf antara Ibn Hajar dan Imam Romli. Apa yang dikatakan takhfif? Wallahu a'lam. Nanti mungkin takhfif di tahiyatul masjid. Al-iktisar 'alal wajib saja. Khilaf sah? Khilaf baina Ibn Hajar wa Romli. Itu ada khilaf.
Karena belum sempat ngelihat ya. Mungkin nanti menyusul. Ala kulli hal takhfifnya ini khilaf antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli. Nah, kemudian ini juga jika kita tidak takut ketinggalan takbirnya, takbiratul ihramnya imam. Kalau takut ketinggalan takbiratul ihramnya imam, misalnya sudah akhir khutbah, baru masuk masjid, apakah tahiyatul masjid? Tidak disunahkan tahiyatul masjid. Entah nono habis ini takbir. Takbir salat Jumat. Di sini ini khilafnya yaitu apa? Yang tadi takhfif itu ai la yutawwiluhuma urfan. Secara uruf dia tidak memanjangkan salat tersebut. Itu walaupun ada yang sunnah di situ. Sebagai itu yang ada di Tuhfah dan Nihayah. Di selain Ibn Hajar dan Imam Romli kitab-kitab lain yang dimaksud takhfif adalah al-iktisar alal wajib saja. Yang wajib saja. Yang melakukan sunnah walaupun sedikit a'udzubillah itu juga sudah haram. Ta'awud dan lain-lain. Kemudian bagaimana dengan sholat Qobliyatul Jum'ah? Kalau belum sholat Qobliyatul Jum'ah, ya apa? Sekalian boleh intiraj langsung. Jadi sholat 2 rakaat tahiyatul masjid plus sholat Qobliyatul Jum'ah. Mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Had indahu faidah atau muskilah. Fadhil. Tadi sedikit tak singgung masalah sujud tilawah sama sujud syukur. Sebetulnya ada khilaf ya. Kalau yang disebut tadi laisa minas shalah itu indah bin Hajar. Tapi kalau pendapatnya Imam Romli kawalidihi anna sajdata tilawah wa syukur hiya laisata shalah walakinnahuma mulhaqatan bis shalah lianna ba'dha ahkamihi kas shalah. Dia bukan salat tapi dia mulhaq bis shalah. Sehingga hukumnya disamakan dengan masalah salat. Itu pendapatnya Al-Imam Ramli. Kemudian masalah Ibn Hajar laisa bi salat indana al-mu'tamad laisa bi salat. Sama, cuman tadi kan tidak haram di situ ibarahnya. Tetap haram. Oh. Kemudian yang kedua qauluhu urfan masalah tahiyatul masjid ya, masalah tahiyatul masjid. Kalau di Busral Karimnya dikatakan ay la yutawwiluhuma urfan kama fit tuhfah wan nihayah au yaktasir 'ala al-wajib kama qalahu ghairuhuma. Nah, kata-kata urfan ini kalau di tuhfah sigatnya Ibnu Hajar bahasanya 'alal aujah bi akhaffi mumkinin 'alal aujah gitu. Jadi seperti sigat tabarri. Jadi enggak apa namanya sigatnya tabarri. Ba'asin beliau sahib Busral Karim seakan-akan condong dengan apa yang dikatakan Imam Romli, ittafaqa ma'ar Romli, bahwasannya termasuk disunahkan tetap dalam sholat tahiyatul masjid baca surat walaupun pendek, surat-surat pendek. Jadi bukan berarti yaktasir alal wajib, baca surat tapi surat-surat yang pendek. Kalau Imam Romli ada sorehnya, tapi kalau Ibn Hajar sigatnya di Tuhfah itu sigat tabarri. Mungkin itu.
lama qalahu jam'un gitu ya kalau Ibn Hajar bilangnya. Begitu ya sebenarnya masalah tahiyatul masjid tadi kan yang paling terpenting itu adalah tahiyatul masjidnya. Karena itu ini hanya boleh bagi orang yang berada di dalam masjid. Karena itu kalau untuk orang yang penuh masjidnya sehingga dia pas mendapatkan di luar masjid berarti nggak mendapatkan kesunahan tahiyatul masjid, haram hukum sholatnya. Ya, maka haram hukum sholatnya. Jadi ini ketika jamaah itu berada di dalam masjid sehingga disunahkan untuk tahiyatul masjid. Ya, terkait masalah apakah harus niat tahiyatul masjid. Nah, itu sebenarnya para ulama juga membahas kan banyak mengatakan cukup dan tahiyatul masjid karena indiraj ya maka tahsulu walau bi fardin ataukah sunat au naflin yang lainnya termasuk dengan qobliyah itu kan walaupun tidak ada niat tahiyatul masjid sudah indiraj. Sehingga dari situ yang penting dia berada di dalam masjidnya, intinya itu. Nah, makanya kalau pas di luar masjid yang bukan masjid dia, berarti karena nggak ada kesunahan, ya maka hukumnya jelas haram. Termasuk dari iktisornya rokaaten, masalah takhfifnya apakah ala qadril wajib, seperti yang disebutkan khilafnya tadi. Yang penting, yang kalau Ibn Hajar warahmatullahi kan selama bi an lam yutawwil huma urfan, kan itu. Ya walaupun ba'in zada ala qatil wajib. Nah, tapi harus terbatas hanya rokaatain. Enggak boleh lebih daripada rokaatain. Makanya fa'in zada ala rokaatain maka batalat bi qiyami litsalitsah. Ya, tapi bukan dengan niat. Wa in nawa azyada ala rokaatain belum batal dengan hanya niat, tapi batalnya bi qiyami litsalitsah baru dinyatakan sholatnya pun batal. Ya walaupun itu sudah niat tahiyatul masjid tapi ketika lebih dari 2 rakaat ya naik ke atas untuk ke rakaat yang ketiga maka langsung hukumnya batal. Ya. Dan termasuk juga yang masalah tadi untuk yang istiwa karena memang istiwa itu qadarnya sangat cepat ya makanya kan dalam satu riwayat Nabi bertanya kepada Malik Jibril apakah sudah masuk istiwa? La, na'am. Nah, dalam hanya batas seberapa detik ini aja sudah terjadi perubahan antara sebelum istiwa menjadi istiwa. Ya, karena itu kan ini selama berbarengan taharrumnya dengan istiwa, tapi dikatakan ulama apa? Itu kalau sifatnya adalah yakinan. Ya, kalau yakinan. Makanya wa in syakka maka hukumnya pun dinyatakan boleh tetap sah ya dan tidak membatalkan. Falau syakka bidzalika lam yukrah li'annal asla adamuhu. Karena al-asal adam makanya enggak makruh sehingga tidak membatalkan. Ya, kalau untuk jadi pertanyaan kan masalah larangan sholat fi auqat ini sudah disebut al-auqatnya auqatul makruhah. Ya, jadi larangannya itu larangan adalah apa? Larangan sifatnya itu karohah. Nah, terkait karohanya jadi bukan tahrim. Karohanya karoh apa? Di situ pun ada banyak yang mengatakan malah karohatu tanzi sehingga enggak ada ithim sebenarnya. Tapi wakilah baru karohata tahrim. Ya, sebenarnya makruh, bukan nahinya bukan nahi untuk oleh tahrim. Cuma kenapa kok di sini katakan kan dosa? Ya, permasalahannya karena dalam nahi itu walaupun nahi untuk lil karoha kalau raji lidzatil ibadah maka yaqtadil fasad. Ini jadi masalahnya. Ketika rojiknya lidzatil kembalinya nahi itu kepada dzatiyah ibadah ya, termasuk diantara contohnya untuk di sini ya, maka menetapkan rusaknya daripada itu ibadah jika dikerjakan tidak sah. Keharamannya itu karena talabbus fil ibadah al-fasidah. Ya, jadi bukan karena khitabnya khitab tahrim enggak, tapi talabbus bil ibadah al fasidah. Karena muktamadnya ini sendiri itu karohat tanzih, bukan karohat tahrim. Kalau karohat tahrim sudah jelas haramnya karena itu, tapi muktamadnya justru karohat tanzih. Ya, nah, kalau karohat tanzih kan tidak ada haram, enggak ada dosa, tapi apa? Masalahnya karena talabbus bil ibadah al fasidah.
Karena ibadah ini kalau dikerjakan tidak sah. Nah, nggak sahnya mengerjakan ibadah yang nggak sah itu hukumnya haram. Itu. Ini semua waktu, 5 waktu itu semua. 5 waktu ini masuk ini. Mungkin untuk kalau dia itolah dengan selain rokaat, apakah batal juga? Kan tadi kan harus takhfif, rokaatain khafifatain. Kalau dia tidak takhfif, dia baca surat yang panjang, apa batal juga? Yang perlu Falau tawwalahuma urfan batolata. Falau tawwalahuma urfan batolata. Cuma masalah kalau sini malah disebutkan kalau hanya hala su'udil khatib ilal mimbar itu belum sampai haram. Iktibarnya bil julus. Makanya kan amma qabla julusi alal mimbar fatajuzu salatu walau fi hali su'udihi. Ya, walaupun di saat mulai naik ke atas mimbar selama belum duduk maka boleh untuk sholat saat itu. Hanya saja kalau mengatakan apa? Cuma di situ adalah makruh karahat tanzi tapi watan akid. Ya. Cuman yang di sini beda karena belum masuk di waktu yang dilarang itu. kalau Ibn Qasim bimujarradi su'ud. Ibn Qasim ya bimujarradi su'ud tahrumus shalah. Yang perlu diperhatikan itu juga selain tahiyatul masjid bukan hanya haram tapi tidak sah juga. Walau kana ma'dzuron. Walaupun orang yang dia itu ma'dzur. Jadi sah. Walau kana ma'dzuran sah. Ya. Orang Hadir Jumat, la yajib alaihi. orang yang tidak wajib Jumatan tidak boleh melakukan sholat itu kecuali setelahnya. Ta'akad coba. Kelas. Wa yahrumu ala muridil jum'ah wa illam talzamhu. Ya. Wa illam talzam. Ya tadi masalah illa fi harami Makkah itu dalam kitab Mughni dikatakan na'am hiya khilaful aula. Jadi walaupun di haram Makkah itu sholatnya boleh, tapi khilaful aula kama fi Mughni al-Muhammil furujan minal khilaf. Karena ada pendapat kedua asani annaha tukrahu li umumil ahbar wa humilati sholatul madhkuratu fi hadal hadis ala rakaat tawaf. Jadi ada hadis yang memperbolehkan itu diarahkan kepada sholat tawaf. Wakila al-istisna khusun bil masjidil haram. Ada juga pendapat yang mengatakan itu khusus untuk masjidil haram. Wakila binafsil balad. Seperti itu. Jadi walaupun boleh tapi khilaful aula. Ibn Hajar ngomong khilaful aula. Tidak khilaful aula katanya Ibn Hajar karena al-khilaf itu idza khalafa sunnatan tsabitatan la yura. Pembahasan ini sama. Masalah sholat yang dipaksa tadi. Disebutkan di Ghayatul Bayan wastushkila taswiruhu idh man ukriha ala tarkil af'alid dhahirah yumkinuhu ijra'uha ala qalbih wa hamalahu fil majmu' على الإكراه على التلبس بما ينافي الصلاة ويفسدها وحمله بعضهم على الإكراه على أن يأتي بها على غير الوجه المجزئ من الطهارة ونحوها. Jadi gambarannya orang yang dipaksa untuk mengeluarkan sholat daripada waktunya ini katanya sebagian ulama tidak tergambar karena orang terpaksa itu dipaksa untuk meninggalkan sholat juga masih bisa menjalankan sholat walaupun di hatinya. Tapi yang dimaksud mukroh di sini mukroh untuk tidak punya wudhu misalnya, mukroh yang hal-hal yang mencegah daripada sholat. Wallahu a'lam.